Suara deru mesin mobil yang perlahan menjauh dari halaman rumah, rasanya seperti sembilu yang mengiris keheningan pagi ini. Aku berdiri mematung di ambang pintu, merapatkan piyama sutra yang terasa dingin di kulitku. Rian, suamiku, dia baru saja berangkat untuk tugas kerja keluar kota selama 7 hari ke depan. Angka 7 itu biasanya terasa kecil kan? Namun kali ini, angka itu seolah menjelma menjadi raksasa yang siap menelan kewarasanku dalam kesepian yang amat pekat. Rumah ini tiba-tiba terasa terlalu luas. Setiap sudut ruangan seolah memantulkan kembali suara napas yang kuhela panjang-panjang. Aku kembali ke ruang makan, menatap 2 cangkir kopi yang tadi sempat kami nikmati bersama. Milik Rian masih tersisa separuh, meninggalkan bekas noda kecoklatan di pinggiran keramik putihnya. Aku menarik kursi, duduk terdiam sambil memandangi kursi kosong di hadapanku. Biasanya jam segini kami akan berbincang singkat tentang rencana hari ini. Namun sekarang, hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar begitu dominan. Tik-tok, tik-tok. Aku mencoba menyibukkan diri. Aku mencuci piring dengan gerakan yang sangat lambat. Seolah-olah jika aku menyelesaikannya terlalu cepat, aku tidak akan tahu lagi harus melakukan apa setelahnya. Pikiran-pikiranku mulai menyumbara pada sosok Rian. Dia pria yang baik, mapan, dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Namun harus kuakui, dedikasi itu seringkali membuatnya lupa bahwa ada seorang istri yang membutuhkan lebih dari sekadar materi. Komunikasi kami, seringkali hanya seputar hal-hal praktis. Sudah makan? Bagaimana pekerjaan? Atau jangan lupa kunci pintu. Jarang sekali ada percakapan yang menyentuh relung jiwa atau sekedar pujian kecil tentang bagaimana penampilanku hari ini. Siang hari berlalu dengan sangat lambat. Aku mencoba membaca buku, namun mataku hanya menatap deretan huruf tanpa bisa mencerna maknanya. Tiba-tiba, dret, ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Rian masuk. Aku sudah sampai di hotel, sangat melelahkan. Aku akan langsung istirahat karena besok rapat dimulai pagi-pagi sekali. Love you. Aku hanya membalas dengan kata-kata standar, menyuruhnya beristirahat. Tapi sebenarnya, ada rasa sesak yang menghimpit dada. Aku ingin dia bilang bahwa dia merindukanku, atau setidaknya bertanya apa yang sedang kulakukan. Tapi tidak, Rian tetaplah Rian yang fungsional. Malam mulai turun, menyelimuti rumah dengan kegelapan yang mencekam. Namun cahaya lampu neon yang terang justru membuat kesepian itu terasa lebih nyata. Aku naik ke tempat tidur, berbaring di sisi tempat tidurku dan menatap sisi kosong di sebelahku. Bantal Rian masih menyisakan aroma parfumnya yang maskulin namun samar. Aku memeluk bantal itu erat-erat, memejamkan mata dan berharap 7 hari ini akan berlalu seperti kedipan mata. Namun di dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah ujian rasa yang panjang. Hari kedua tidak jauh berbeda dengan hari pertama. Bahkan mungkin terasa lebih berat karena euforia keberangkatan sudah hilang sepenuhnya. Aku bangun dengan perasaan hampa. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden tidak mampu menghangatkan hatiku yang dingin. Aku memulai rutinitas dengan gerakan mekanis, mandi, membuat sarapan sederhana, dan duduk di depan laptop untuk mengerjakan beberapa pekerjaan lepas. Namun kali ini fokusku buyar berkali-kali. Setiap beberapa menit aku melirik ponsel. Aku menunggu panggilan suara atau sekedar video call dari Rian. Aku merindukan wajahnya, merindukan suaranya yang berat. Namun hingga waktu makan siang tiba, ponsel itu tetap membisu. Aku mengerti dia sibuk. Namun, apakah sulit untuk meluangkan waktu 5 menit saja? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menciptakan rasa tidak puas yang mulai tumbuh perlahan. Sore harinya ponselku akhirnya berdering. Nama Rian muncul di layar. Aku menjawab dengan cepat, hampir tanpa jeda. "Halo Rian, kamu baru selesai?" Tanyaku dengan nada yang tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Namun jawaban di seberang sana terdengar datar dan terburu-buru. "Ya Ernie, ini baru istirahat sebentar. Nanti jam 7 malam ada makan malam formal dengan klien. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja di rumah." Aku menghela napas, mencoba menekan kekecewaan. "Aku baik, tapi rumah terasa sangat sepi tanpa kamu. Kamu tidak rindu rumah?" Rian menandalkan tawa kecil,
Suara tawa itu terdengar, sangat jauh. Tentu saja aku rindu, tapi ini kan cuma seminggu. Kamu kan wanita mandiri. Sudah ya, aku harus bersiap-siap dulu. Jangan lupa makan malam. Klik, sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang perlahan menggelap. Kata-kata wanita mandiri itu terasa seperti beban. Terkadang aku ingin berhenti menjadi mandiri. Aku ingin menjadi wanita yang dimanja, yang diperhatikan setiap detail perasaannya. Malam itu aku memasak makan malam hanya untuk diriku sendiri. Sepiring pasta yang biasanya terasa lezat, kini terasa hambar di lidahku. Aku memakannya sambil menonton televisi. Namun mataku tidak benar-benar melihat layar. Pikiranku melayang pada masa-masa awal pernikahan kami. Saat Rian masih sering membawakanku bunga atau mengajakku jalan-jalan sore tanpa tujuan. Kemana perginya pria itu? Apakah rutinitas telah membunuh romansa di antara kami? Rasa rindu ini mulai berubah menjadi rasa haus, bukan hanya haus akan kehadiran, tapi haus akan sentuhan dan perhatian yang tulus. Aku merasa seperti bunga yang mulai layu karena kekurangan air. Di tengah kesunyian itu, aku tidak menyadari bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah kejutan. Sebuah kehadiran yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rian. Meski dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam telah larut ketika sebuah suara dari arah pintu depan mengejutkanku. Aku yang sedang tertidur ayam di sofa langsung terjaga. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu pencuri? Atau Rian yang pulang lebih awal? Aku meraih vas bunga kecil di atas meja sebagai perlindungan, lalu perlahan mendekati pintu. Srek, krek. Suara kunci yang berputar terdengar jelas. Sosok pria jangkung dengan rangsel besar muncul dari balik kegelapan. Aku hampir saja berteriak sebelum cahaya lampu teras menyinari wajahnya. "Andi!" seruku dengan nada antara lega dan tidak percaya. Pria itu tersenyum lebar. "Halo Mbak Erni, maaf ya datang malam-malam begini tanpa kabar. Aku baru saja menyelesaikan proyek di kota sebelah dan terpikir untuk mampir." Andi adalah adik bungsu Rian. Dia beberapa tahun lebih muda dariku, namun memiliki pembawaan yang jauh lebih santai dan hangat dibanding kakaknya. "Kamu ini mengagetkan saja, Andi. Kenapa tidak telepon dulu? Rian sedang tidak ada di rumah." Andi tampak sedikit terkejut, namun senyumnya tidak hilang. "Oh, benarkah? Wah, kasihan sekali Mbak Erni ditinggal sendirian. Kalau begitu, pas sekali aku datang kan? Jadi Mbak tidak kesepian." Aku mempersilahkannya masuk. Ada aroma segar yang terbawa bersamanya. Aroma sabun dan udara malam yang bersih. Berbeda dengan aroma parfum Rian yang berat. Andi langsung menuju dapur tanpa perlu disuruh. "Mbak pasti belum minum yang hangat ya? Sini biar aku buatkan teh. Mbak duduk saja di sana." Aku hanya bisa terpaku melihat betapa cekatannya dia bergerak di dapurku. Sambil menunggu air mendidih, Andi terus mengoceh tentang kejadian lucu di tempat kerjanya. Ceritanya begitu hidup, membuatku tanpa sadar ikut tersenyum. Sesuatu yang tidak kulakukan sejak Rian pergi. Andi membawa 2 cangkir teh dan duduk di karpet dekat sofa tempatku duduk. "Mbak kelihatan lelah sekali. Mas Rian memang keterlaluan kalau urusan kerja, sampai istrinya yang cantik ini diabaikan." Candanya sambil mengedipkan mata. Meskipun itu hanya candaan, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa tulus. Matanya menatapku dengan penuh perhatian, bukan tatapan sekilas. Kami berbincang hingga lewat tengah malam. Andi tidak hanya bicara, dia mendengarkan. Dia bertanya tentang kabarku, dan dia menanggapi setiap ceritaku dengan antusias. Malam yang tadinya terasa mencekam, kini berubah menjadi hangat. Kehadiran Andi seperti hembusan angin segar di tengah musim kemarau yang panjang di hatiku. Aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang benar-benar melihat keberadaanku. Keesokan paginya aku terbangun oleh aroma masakan yang menggugah selera. Ini hal yang mustahil jika hanya ada aku dan Rian. Aku menemukan Andi sedang sibuk di depan kompor dengan kaos oblong putih. "Selamat pagi Mbak Erni, sarapan sudah siap? Aku membuat nasi goreng spesial." Aku terpaku melihat meja makan yang sudah tertata rapi. "Andi, kamu tidak perlu repot-repot begini.
Andi hanya tertawa. Mbak, di kamusku tidak ada kata tamu untuk keluarga. Lagi pula aku senang melakukannya. Sepanjang hari itu, Andi benar-benar memanjakanku. Dia memperbaiki keran yang bocor, memotong rumput dan membantuku merapikan gudang. Semua dilakukan dengan senyuman. Berkali-kali aku membandingkannya dengan Rian. Jika Rian ada di rumah, dia pasti akan memanggil tukang sementara dia tetap terpaku pada laptopnya. Sifat Andi yang rajin membuat hidupku jauh lebih mudah. Namun di sisi lain, hal itu menciptakan gejolak aneh di dalam dadaku. Aku sering mendapati diriku mencuri pandang ke arahnya. Keringat yang membasahi kaosnya, otot lengannya saat mengangkat barang, semuanya tampak begitu maskulin namun hangat. Sore harinya kami duduk di teras belakang. Hidup itu bukan cuma soal mengumpulkan uang, Mbak, tapi bagaimana kita membuat orang di sekitar kita merasa bahagia dan dihargai. Ucapnya pelan. Kata-katanya menghujam tepat ke jantungku. Itulah yang selama ini hilang dari pernikahanku. Malam itu, saat aku menelpon Rian, percakapan kami terasa semakin kering. Aku tidak menceritakan detail tentang Andi. Ada bagian dari diriku yang ingin merahasiakan kenyamanan ini. Aku mulai menyadari bahwa kehadiran Andi mulai mengisi celah-celah kosong di hatiku. Hari kelima, ketegangan mulai terbangun. Ketegangan yang lembut namun menyesakkan. Andi sering memperhatikanku. Mbak Erni punya mata yang sangat indah, tapi ada sedikit kesedihan di sana. Ucapnya tiba-tiba saat kami mencuci piring. Tanganku terhenti di udara. Aku tertawa canggung. Kamu ini bicara apa, Andi? Andi tidak membalas. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa telanjang. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Kami duduk di ruang tengah dengan lampu temaram. Andi duduk di karpet, bersandar pada sofa tempatku duduk. Posisi kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya. Tanganku nyaris bersentuhan dengan bahunya. Aku merasakan dorongan yang sangat kuat untuk menyentuh rambutnya. Hasrat yang selama ini terpendam mulai meronta-ronta. Rian selalu melakukannya dengan cepat, seolah itu prosedur. Namun dengan Andi, segalanya terasa memiliki makna. Andi, panggilku pelan, hampir berupa bisikan. Dia menoleh, menatapku. Jarak wajah kami hanya terpaut beberapa sentimeter. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Aku bisa melihat pantulan diriku di matanya yang gelap. Ada tarikan magnetis yang sangat kuat, namun Andi dengan lembut mengalihkan pandangannya dan berdiri. Sudah malam, Mbak. Sebaiknya Mbak istirahat. Dia bergegas pergi, meninggalkanku dalam kekacauan rasa. Aku menyentuh dadaku. Keinginan itu bukannya hilang, justru semakin membara. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir. Ada peperangan besar di dalam batin. Di satu sisi ada kesetiaan pada Rian, namun di sisi lain ada kebutuhan sebagai wanita yang terabaikan. Aku melangkah keluar kamar, menuju tangga. Langkahku terus berlanjut, hingga aku berdiri tepat di depan pintu kamar Andi. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Aku hanya ingin merasa diinginkan. Aku mendorong pintu sedikit, melihat Andi yang ternyata sedang duduk bersandar di ranjang. Dia menatapku dengan tatapan dalam. Rupanya dia pun tidak bisa tidur. Mbak Erni, suaranya rendah, bergetar. Aku tidak menjawab. Aku duduk di tepi kasur. Andi, aku tidak bisa. Aku merasa sangat sendirian. Bisikku dengan suara pecah. Andi tidak banyak bicara. Dia menyentuh pipiku, menghapus air mataku. Sentuhannya hangat, sangat hangat. Dia menarikku lembut ke dalam pelukannya. Di sana aku merasa utuh. Segala kekosongan dari Rian seolah terisi. Andi menangkup wajahku, matanya mencari kepastian, dan dia menemukannya. Saat bibir kami bertemu, seolah-olah ada ledakan di kepalaku. Ciuman Andi penuh ritme dan gairah yang tulus. Aku membalasnya dengan seluruh kerinduan yang kusimpan bertahun-tahun. Malam itu segala norma seolah memuai. Kami memadu kasih dengan penuh hasrat. Dia memperlakukanku seolah-olah aku adalah sesuatu yang paling berharga di dunia. Di bawah cahaya bulan,
kami tenggelam dalam lautan gairah. Malam itu, aku bukan lagi hanya seorang istri yang kesepian, melainkan seorang wanita yang kembali menemukan bara apinya. Sinar matahari pagi menyelinap masuk. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Puas namun berat. Aku melihat Andi masih tertidur lelap. Aku segera bangkit, kembali ke kamarku dan mandi. Namun memori tentang malam itu seolah telah meresap hingga ke tulang. 2 hari kemudian Rian pulang. Suasana kembali ke rutinitas. Rian memberikan kecupan singkat dan langsung bertanya soal surat penting. Dia tidak menyadari ada yang berbeda dariku. Baginya semuanya biasa saja. Andi bersikap sangat profesional, seolah malam itu hanyalah mimpi indah kami berdua. Sore hari sebelum Andi pamit, kami sempat berduaan di dapur. Andi mendekatiku, menggenggam tanganku sekilas. Terima kasih untuk segalanya. Jaga diri Mbak baik-baik. Setelah Andi pergi, rumah kembali sunyi, namun sunyi yang berbeda. Aku duduk di meja makan bersama Rian yang sibuk bercerita tentang proyeknya. Aku mendengarkan, namun pikiranku melayang pada kehangatan di kamar lantai bawah. Rahasia ini akan kusimpan rapat, sebagai pengingat bahwa di tengah kekeringan pernikahan, aku pernah merasakan hujan yang begitu deras dan menghangatkan jiwa. Ya, itulah rahasiaku.